pemuda biasa yang gemar belajar ilmu agama dan sastra. Perjalanan spiritualnya ke Tanah Suci Mekah mengubah dirinya menjadi seorang penjelajah besar yang dimiliki umat muslim dan dunia keseluruhan. Sejak kecil, Ibnu Battuta dibesarkan dalam keluarga yang taat dalam menjaga tradisi Islam. Karena di zaman itu, Islam menyebar sangat pesat di wilayah Andalusia, Afrika Utara, Maroko, Libya, dan seterusnya. Di wilayah ini juga terdapat pelabuhan-pelabuhan besar yang ramai bagi para pedagang. Hidup dengan kondisi masyarakat dengan nuansa Islam yang kental, Ibnu Battuta begitu nyaman mendalami ilmu-ilmu fikih, ilmu geografi, ilmu alam semesta, ilmu sastra, dan syair Arab. Bahkan di umur yang masih muda, Ibnu Battuta mampu menghafal Al-Quran hingga 30 juz. Kekagumannya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu-ilmu yang dipelajarinya sejak kecil, dan niat ibadah yang kuat inilah yang menjadi latar belakang Ibnu Battuta berkeinginan kuat untuk pergi menjelajah hidup. Meski berat hatinya meninggalkan rumah dan orang-orang yang dicintainya di usia 21 tahun, Ibnu Battuta tetap meninggalkan kampung halaman demi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah yang berjarak 3.000 mil ke arah timur. Dari tanah kelahirannya, Tanjir, Afrika Utara, ia melakukan perjalanan melewati Libya, Aljazair, Tunisia, hingga memasuki wilayah Mesir. Battuta menggunakan jalur yang tidak biasa dilalui para jamaah haji, yaitu melalui Gurun Sinai dan menyeberangi Laut Merah. Namun sesampainya di tepi Laut Merah, Ibnu Battuta sadar bahwa situasi dan kondisi di sana sangat jauh dari harapannya menyeberangi lautan menuju Jeddah. Ibnu Battuta pun kemudian berputar arah dan mengikuti jalur yang biasa dilalui para jamaah haji menuju Mekah, yaitu jalur Syam atau Damaskus, Suriah. Melalui jalur ini, ia justru mendapatkan keuntungan. Karena selain dapat melakukan perjalanan bersama kafilah yang terdiri dari ribuan jamaah muslim, ia juga dapat mengunjungi Al-Quds, Palestina. Melalui perjalanan spiritual yang pertama kali inilah, Ibnu Battuta mendapati banyak perbedaan dari masing-masing jamaah haji yang berasal dari tempat dan latar belakang budaya berbeda. Faktor ini juga yang mengubah cara pandangnya pada dunia dan menjadikannya seorang penjelajah dunia nantinya. Yang kedua, besarnya rasa keingintahuan Ibnu Battuta akan bangsa-bangsa lain menguatkan niatnya untuk menimba ilmu dan menjelajahi dunia yang belum dikenalnya. Berbekal hadis Nabi yang diriwayatkan Tirmizi yang artinya, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari suatu ilmu, niscaya Allah memudahkannya jalan menuju surga. Dan pada tahun 1330 Masehi, di usianya 27 tahun, dan tanpa berbekal keahlian penjelajahan, Ibnu Battuta melanjutkan petualangannya dari Jeddah menuju India. Meski terlahir dari kota pesisir pantai, Battuta belum pernah melakukan perjalanan laut. Dan itulah pertama kalinya Ibnu Battuta berpetualang melalui lautan.
hari di laut, kapal yang ditumpanginya terombang-ambing ombak, hingga terdampar kembali ke Afrika. Namun musibah ini justru mengantarkan dirinya lebih mengenal pesisir Afrika. Yang mengenal Yaman, Somalia, pantai-pantai Afrika Timur, dan kembali ke Teluk Aden. Ia pun terus menyisir wilayah Timur Tengah, Oman, Hormuz di Persia, dan Bahrain. Dari Persia, Ibnu Battuta berkesempatan singgah di kota Baghdad, Irak. Sisa-sisa kejayaan peradaban Islam di bawah dinasti Abbasiyah benar-benar mengesankan Ibnu Battuta. Berbagai pengalaman dan pelajaran yang didapatnya, ia rekam baik-baik dalam benaknya. Hingga pada tahun 1332 Masehi, melalui Yaman, ia kembali ke tanah suci Mekah. Setahun di tanah suci, dorongan petualangan Ibnu Battuta kembali mengusik nalurinya. Menaiki sebuah kapal Genoa, ia berlayar menuju pantai selatan Asia Kecil. Kemudian meneruskan perjalanan darat. Ia jelajahi stepa-stepa di Rusia Selatan hingga Siberia. Tahun 1333 Masehi, setelah melalui perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Battuta akhirnya singgah di tepi Sungai Indus, tepi barat India, yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Tughlaq, penguasa Muslim di Delhi. Samudra Pasai di Aceh memiliki kesan tersendiri bagi Ibnu Battuta. 2 minggu tinggal di negeri Nusantara ini, Ibnu Battuta benar-benar mendapat pengalaman baru yang membuatnya terkesan. Samudra Pasai yang sangat subur, segar dan hijau kala itu menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara dan mempertahankan adat budaya setempat dengan sangat baik. Ibnu Battuta menceritakan dalam bukunya bahwa ia disambut dengan sangat baik di Samudra Pasai Aceh. Dia juga mengatakan bahwa sang sultan merupakan raja yang dermawan, mencintai ilmu, dan mencintai jihad fisabilillah, memperjuangkan Islam. Seusai misinya di Tiongkok, Ibnu Battuta singgah selama beberapa minggu untuk merayakan pernikahan putra Sultan Malik At-Thohir dan mencatat tiap detail adat pernikahan di Kesultanan Samudra Pasai. Ia pun kembali ke Mekah melewati India untuk menunaikan ibadah hajinya di tahun 1348 Masehi. Dari Mekah, ia memutuskan untuk kembali ke negerinya Maroko. Tiba di kampung halaman di Tanjir, ia mendapati orang tuanya telah lama tiada. Sungguh petualangan yang sangat fenomenal dan istimewa.